Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar yang akan membahas tentang tutorial dalam berkebun pisang ya. Oke, di sini banyak kawan-kawan yang menanyakan bagaimana sih untuk merawat pisang itu biar tidak burik dan dia tuh mulus, tidak terkena ulat ya. Oke, untuk kali ini kawan-kawan para petani harus tahu penyebab salah satu untuk yang namanya burik dalam pisang itu adalah penyebabnya adalah ulat ya. Jadi di sini bagaimana caranya kita harus membasmi ulat itu atau ulat itu enggak sampai menggerogoti kulit pisang kita. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke tutorial. Oke, sebagai ilustrasi di sini saya membawakan yang namanya jantung pisang ya. Jantung pisang di sini kebanyakan itu jantung pisang itu jarang kita perhatikan, padahal penyakit sebenarnya ada di sini. Jika Anda kurang yakin bahwa penyebabnya adalah ulat, coba Anda buka di kelopaknya. Dan biasanya itu didapati yang namanya ulat. Di dalamnya ada ulatnya guys. Nah, jadi di sini kita tuh harus benar-benar itu ya, memperhatikan yang namanya ontong pisang. Di saat ontong pisang itu sudah muncul, baru sedikit aja muncul, sedikit aja kita suntik, kita injek dengan obat anti ulat ya. Untuk cara menginjeksinya nanti saya akan kasih tahu tutorialnya, dan mudah-mudahan kawan-kawan di rumah bisa mempraktekkan dengan baik dan menjadi petani yang sukses. Oke, saat ini saya sudah mempunyai ontong pisang ya, seperti ini. Kita anggap ini sebagai ilustrasinya ya, jadi biar Anda sangat mudah untuk memahami video tutorial saya. Oke, untuk di sini bila jantung ontong atau ontong pisang masih tegak ke atas, ke atas sedikit ya, baru sedikit keluarnya. Di sini Anda tuh kalau udah keluar kayak gini ya, sedikit, di sini Anda tuh harus mencampurkan yang namanya obat anti ulat ya. Terserah obat anti ulatnya apa, bisa ditanyakan di nanti di akun Facebook saya Satrio Gagal Tenar ya. Kalau yang penasaran apa sih obat untuk ulat yang paling bagus, oke, nanti saya kasih tahu. Oke ya. Oke, di sini ada sebuah ontong pisang yang saya anggap sebagai ilustrasinya ya. Oke, jadi di sini penyuntikan yang baik dan benar itu ya seperti ini ya. Jadi ontong pisang masih tegak ke atas, baru sedikit keluarnya, kita suntikan. Oke, dalam penyuntik yang bagus itu harus dinaiki, dalam artian itu kita harus pakai tangga naik ke atas. Karena apa? Penyuntikan yang baik dan benar itu bukan seperti ini. Oke, bukan seperti ini, tapi seharusnya seperti ini. Oke, jadi di sini diusahakan jarum suntikan Anda ini yang panjang. Jadi dia tuh untuk mengantarkan yang namanya obat ulatnya itu bisa sampai ke seluruhnya ya, ke lapisan ini. Jadi nanti ini ke sini, dan untuk menekannya itu kita harus cabut sedikit, lalu kita tekan sampai habis dan biarkan. Oke. Setelah habis insek yang ada di suntikan ini, kita cabut perlahan-lahan. Kalau ibaratnya obatnya itu masih mau keluar atau mau keluar lagi dari jalan suntikan ini, kita tahan kembali, biarkan. Kita tepuk-tepuk sedikit yang namanya ontong pisangnya, agar apa? Rongga-rongga ini agar membuka dan obat ada di dalam menyebar semuanya ya. Oke, seperti itu. Seperti itu ya guys ya. Jadi untuk penyuntikan yang baik dan benar itu
nggak harus dari bawah, tapi ternyata harus dari atas. Jadi menyuntiknya harus menungging seperti ini karena agar yang namanya obat itu tidak menetes ke bawah. Kalau penyuntikannya dari bawah, otomatis obatnya akan turun kembali. Makanya di sini kebanyakan ada anggota yang bilang, saya sudah suntik kok kenapa tetap burik seperti itu ya. Nah itu karena dalam prosesnya itu kita hanya taunya injeks. Yang udah-udah itu biasanya yang dipotong ya, yang dipotong seperti ini dan kita lumuri obat. Itu yang kemarin tutorial saya ya, memang itu bagus, cuman kelemahannya itu untuk pemotongan ujung ontong ini biasanya itu membuat buah itu melengkung. Jadi hasil pandanan itu enggak terlihat panjang tapi melengkung. Nah itu jadi untuk bentuk pisangnya kurang bagus. Itu satu. Nomor duanya, biasanya para petani itu memotongnya merasa mereka sudah tepat, tapi di waktu saat mereka melihat ontong atau jantung pisangnya mau habis itu biasanya malah justru terlalu mepet motongnya. Jadi disitulah kelemahan yang namanya pemberian insek terhadap ontong pisang yang dipotong. Nah di sini tutorial yang saya berikan adalah tutorial dengan insek ya. Oke, saya menggunakan yang 20 mili ya. Oh, pakai yang 12 mili ini. Kalau mau menggunakan obat pakai regen itu cuman mengambil 2 mili aja. 2 mili kita ambil terlebih dahulu obatnya, lalu kita ambil lagi air, lalu kita kocok, baru kita suntikkan seperti itu. Dan jika Anda sudah melalui tahap ini dan masih gagal, yang namanya petani itu kalau bisa tiga cara 3M itu harus dilaksanakan. Satu, menanam. Dua, mempraktekkan. Tiga, itu mengamati. Yang empatnya itu kita memanen dengan baik. Oke. Terima kasih. Saya Satrio Gagal Tenar dari Ciamis, Purwajaya. Salam hangat untuk kalian semua. Salam sukses. Petani Indonesia pasti maju.